Oke. Yang saya permasalahkan di sini cuma pembayarannya ini Bapak Putra benar. Begini Bapak, Ibu terima uangnya, dia sudah pakai uangnya dan dia punya tanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut. Soal ilegal tidak ilegal dengan legalnya Bapak kan kami sudah daftarkan, tinggal tunggu. Kami dalam proses tunggu untuk menjadi legal Bapak. Oh gitu. Oke. Tapi kan namanya pinjaman utang piutang karena sudah ada terornya kan harus punya kewajiban untuk membayarnya Bapak kan? Iya, saya sepakat dengan apa maksud Anda itu, saya sepakat. Kalau Anda sudah berproses dari ilegal menjadi legal, dari yang tidak resmi menjadi resmi, dari cara penagihan yang barbar menjadi sopan, saya tunggu ketika legalitas Anda jelas, sudah terdaftar oleh negara. Dalam hal ini tentang OJK, silakan kasih tahu saya. Nanti tagihannya sampai 100 juta pun kami akan bayar. Itu upaya kami. Jadi biar semua pinjol ilegal ini untuk menjadi resmi. Karena apa? Ada kontribusi buat negara. Gitu Mbak. Jadi saya tunggu. Kami nggak akan bayar dulu ketika legalitas Anda belum jelas. Saya tunggu sampai kelihatan. Nanti saya cek aja kalau nggak perlu legalitas. Di OJK ketika nanti ada nama aplikasi Anda bantu modal resmi di website OJK, kami langsung akan transfer menghubungi Mbak. Berapa sekarang timbul bunga dan denda dari kewajiban klien kami. Itu cara saya untuk menyadarkan. Kalau sampai kapanpun Anda belum resmi, kami tidak akan pernah bayar. Ingat-ingat Mbak, di situ ada logo kantor hukum Nenggala Alugoro. Dimanapun ada. Ketika ada klien kami atau siapapun di mana ada kantor hukum Nenggala Alugoro, kalau Anda ilegal, dipastikan tidak pernah akan bayar. Itu karena Anda tidak bisa memulihkan nama baik beliau, karena Anda tidak bisa memulihkan reputasi beliau yang sudah dibangun puluhan tahun, rusak seketika gara-gara gagal bayar di pinjol yang uang receh. Anda bisa menjamin Bapak, itu. karena kan itu kesalahan Ibu sendiri, Bapak yang tidak mau membayar. Iya, kalau nggak mau membayar kan ada skema lain. Ketika orang gagal bayar itu bukan gagal bayar dalam artian bukan jahat, itu yang harus dikedepankan. Oh pasti Iya, ada, Bapak, iya, pasti ada kendala. Saya mengerti. Okay. Iya Bapak, saya mengerti soal itu. Tapi kan Ibu kembali lagi gini Bapak ya. Kembali lagi, Ibu tuh tahu menahu Bapak. Sebelum jatuh tempo kami sudah saya sudah mengingatkan sebelum jatuh tempo. Katanya iya. Ya 2 hari sebelum jatuh tempo ya. 1 hari sebelum jatuh tempo iya. Pas jatuh tempo iya. Dan sudah lewat. Tapi tidak ada itikat baik dan Ibu pun untuk membayar Bapak. Iya. Jadi kami cuma gini Bapak. Kami nggak punya jaminan. Beda dengan bank, apa punya jaminan kan Bapak? Jaminan. Tapi kami yang kami jaminkan cuma Bapak, cuma nomornya saja, KTP, identitasnya. Ya kan Bapak? Iya, tahu saya. Tapi kalau Ibu tidak punya itikat baik untuk membayar, kami bisa apa Bapak kalau bukan seperti itu Bapak? Makanya itu bedanya ketika Anda punya legalitas yang diakui oleh negara, Anda bisa melakukan upaya hukum bukan dengan jaminan. Ini kan kredit memang nggak jaminan. Ya jaminan hanya kontak telepon aja. Dan Anda yang Anda lakukan itu. Tapi pernah nggak Anda berpikir dampaknya dari pinjol ilegal? Itu. Kalau yang legal cara penagihannya sesuai diatur oleh negara. Gitu loh Mbak. Iya, jadi gitu aja Mbak. Saya tunggu kapan legalitas Anda resmi keluar dari OJK. Kami akan pastikan bayar. Kalau sampai nanti timbul bunga dan denda 100 juta. Kami kantor hukum Nenggala Alugoro yang akan membayar. Gitu. Paham ya? Saya tunggu legalitas Anda kapan atas nama Bantu Saku ya. Ketika nanti sudah resmi. Bantu modal Bapak. Oh ya, bantu modal. Ketika nanti resmi diakui oleh OJK. Rilis di website OJK, kami akan bayar. Timbul bunga denda sampai 100 juta. Saya akan bayar sendiri. Ingat-ingat ya. Apa jaminan kami Bapak? Apa jaminan kami kalau kami sudah terdaftar di OJK Bapak sampai 100 juta akan membayar? Iya, itu alamat saya kan jelas. Cek aja di situ. Iya Bapak. Iya, alamat Bapak jelas. Jaminan kami apa sama kan Bapak? Kami juga tidak punya jaminan kalau kami sudah terdaftar di OJK. Bapak akan membayar 100 juta. Kami juga tidak punya jaminan Bapak. Iya, saya sama kasih dengan Bapak. Iya, saya kasih ID card saya. Saya kasih ID card saya dan alamat kantor hukum saya. Kurang jelas gimana? Nanti datengin ke saya, ini perlu rekam silakan. Gitu aja. Itu kan jaminan yang kurang gimana.
Saya bukan kantor hukum yang kaleng-kaleng ngurusin receh, bukan. Itu loh. Jadi silakan. Bapak, saya mengerti. Iya. Saya tidak bilang kantor Bapak kaleng-kaleng atau apa, saya mohon maaf lagi kalau Bapak tersinggung. Enggak. Saya cuma ingin menagih Ibu, apa kata Bapak nggak mau bayar ya, kembali lagi ya nanti ke pihak yang berwenang. Maksudnya bukan berwenang di atas saya, Bapak. Bukan kantor polisi. Coba. Coba kita diskusi. Yep. Kalau legalitas Anda jelas, diakui, diawasi oleh otoritas negara, Anda bisa melakukan upaya hukum. Anda bisa laporan ke pihak yang berwenang. Bisa dalam hal ini kantor Bapak, polisi. Kenapa Bapak? Gini, iya Bapak. Kenapa? Gini Bapak, kan saya sudah jelaskan tadi Bapak. Kami sudah mendaftarkan soal legalitas. Ya. Kami akan tunggu. Ya. Kan ada anunya Bapak, kan ada apa sih namanya? Ada daftar tunggunya. Iya. Oke, kalau waiting list, makanya kalau ada waiting list, nanti kasih tahu lagi ke nomor handphone ini, atau enggak saya kasih nomor telepon pribadi Anda. Pak, bantu modal sekarang sudah legal. Kami akan pastikan bayar berapa timbul bunga denda? 100 juta. Saya langsung transfer 100 juta. Mau ID card saya? Tak kasih. Gitu loh. Yang terpenting Anda berupaya untuk menjadi legal, ada kontribusi buat negara. Kalau pinjaman 1 juta sampai timbul bunga dan denda, sampai saya tunggu legalitas Anda resmi diakui oleh negara, kami akan bayar. Nggak minta potongan bunga dan denda kalau saya mah. Atas nama klien saya ya. Bapak tunggu sebentar. Okay. Bapak bicara saja langsung dengan atasan saya, Bapak. Ya. Bisa Bapak? Boleh, nggak apa-apa. Iya Bapak. Iya, makasih Bapak. Tunggu ya Pak. Ternyata kita mencoba menggali informasi sampai kalau resmi aplikasi itu kita sanggup untuk bayar sampai nilainya 100 juta. Tapi kan mungkin nggak. Mereka tidak akan berupaya untuk itu karena itu tadi. Dengan sistem ilegal ini, operandi ilegal ini, dia sangat menguntungkan. Nggak ada pajak buat negara dan sebagainya. Tenor seminggu bunganya segitu gede. Ya, masih seperti itulah Indonesia. Semoga negara juga akan segera punya tentara cyber yang khusus pinjol. Jadi ketika aplikasi yang nggak sesuai, yang nggak terdaftar, diawasi oleh OJK, segera di take down seperti itu. Jadi tidak ada pasar gelap dalam pinjol itu. Saat ini pasar gelapnya luar biasa, karena ini perputaran uangnya itu sangat besar, semua mengincar di situ. Investasi yang sangat mudah. Mungkin seperti teman-teman ya. Pastikan bahwa pinjol ilegal tidak dibayar. Dan pastikan ketika pinjol legal, Anda harus bisa menyiasati. Yang ada aturan hukum yang jelas, yang dilindungi, diawasi oleh OJK. Mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih. Kantor Hukum Nenggala Lugoro.